Utopia Online Kristus Raja di hari Minggu ini. Hari kini hari raya Pentakosta. Nah, pada minggu hari ini adik-adik akan sekolah minggu bersama Kak Aurel dan Kak Cigra. Nah, Kak, biasanya sebelum kita mendengarkan firman, sebelum adik-adik mendengarkan, kita ngapain dulu ya, Kak? Ayo adik-adik, biasanya kita ngapain dulu? Kita mau pujian dulu ya, Kak? Benar sekali. Nah, lagu yang pertama adalah judulnya Buah Roh Kudus. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Tumpah tindih pimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik bisa semua ya? Kurang keras ya Kak rasanya? Iya, lebih semangat lagi ya. Kita ulang sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Tumpah tindih pimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Tumpah tindih pimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Kita sudah hidup di dalam Roh Kudus setiap hari. Nah, sebelum lagu kedua kita mau ngapain, Kak? Kita mau buat tepuk dulu. Nah, Tepuk apa ya, Kak? adik-adik masih ingat nggak ya, Kak? Kira-kira sudah lama nggak biak nih? Iya, tepuk apa, Kak ya? Masih ingat kan? Tepuk Yesus. Ya, ayo kita mulai, Kak. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Y E S U S. Yesus. Yes. Oh, adik-adik masih ingat kan? Iya, betul, Kak. Nah, langsung aja lanjut. Lagu kedua judulnya Bila Roh. Bila Roh Allah ada. Kita mulai ya, Kak. 1, 2, 3. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi ya, Kak dan adik-adik. Oke. Ayo ikuti. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yeay! Masih semangat adik-adik? Masih. Oke. Nah, sekarang kita mau ngapain, Kak? Sebelum kita masuk ke pujian, sudah kita mau ke firman. Tapi sebelum firman, Biasanya kita mau berdoa dulu ya, Kak. Iya, benar. Nah, Kita adik-adik, mau kalau berdoa kita ambil sikap yang manis. kita lipat tangan di dada, lalu
Pejamkan mata dan kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Pertama, kita ambil pujian terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Adik-adik ikuti gerakan kakak-kakak dengan perlahan ya, sambil kita siapkan hati untuk Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih atas berkat-Mu, atas berkat-Mu, atas pagi hari ini. atas pagi hari ini. Engkau telah memberikan kami Engkau telah memberikan kami hari yang baru. hari yang baru. Semoga pada hari ini kami akan semakin dekat dengan Engkau. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mengerti dan menghayati firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita dan adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman. Nah, habis ini kita akan mendengarkan firman dari Kak Ebel. Adik-adik jangan kemana-mana ya. Hai adik-adik, tadi sudah mendengarkan pujian kan? Sudah bergerak, sudah bernyanyi bersama. Masih semangat kan? Masih dong ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman. Nah, firmannya dibawakan sama Kak Ebel sama Kak Ebel juga bawa teman loh. Namanya Momo. Momo, ayo sama teman-temannya dulu. Hai teman-teman, namaku Momo. Nah, sekarang hari apa ya? Hari ini gereja memperingati apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Iya benar, hari ini gereja memperingati Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul. Nah, kita dengarkan ceritanya dulu ya adik-adik.
Pentakosta, Kisah Para Rasul 2, ayat 1-13. Ketika Tuhan Yesus berangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. 10 hari kemudian, pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncullah lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa berbicara bagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang Yahudi itu bertanya, apa yang harus mereka lakukan agar mereka menerima Roh Kudus? Akhirnya Petrus memberitahu bagaimana cara mereka bisa menerima Roh Kudus. 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Loh, kok gelap? Momo kelihatan aku nggak? Duh, nggak kelihatan ya Mo ya? Aku juga nggak bisa ngeliat Momo. Bentar ya Mo, aku nyalakan lampunya dulu. Nah, sekarang Momo kelihatan aku nggak? Kelihatan dong Kak. Nah sama, aku juga udah bisa ngeliat Momo. Adik-adik, Momo tahu nggak bentuk Roh Kudus itu seperti apa? Ayo, siapa yang tahu? Bentuk Roh Kudus itu gimana? Apa bentuknya kotak, segitiga, atau lingkaran? Momo tahu nggak? Momo juga nggak tahu apa bentuknya lidah-lidah api kayak yang tadi ya. Bukan sih Mo, itu cuman perumpamaan aja. Kalau di situ bentuknya Roh Kudus itu lidah-lidah api. Nah, sama adik-adik, kakak kasih tahu ya, kalau Roh Kudus itu bentuknya seperti apa? Adik-adik tahu lampu kan? Lampu itu ada apanya ayo? Ada cahayanya. Nah, cahaya itu adik-adik bisa lihat nggak bentuknya seperti apa? Momo tahu nggak bentuk cahaya seperti apa? Bentuk cahaya? Nggak tahu, soalnya nggak kelihatan. Nah, sama adik-adik. Bentuknya Roh Kudus itu tidak terlihat, tapi bisa kalian rasakan. Sama seperti cahaya tadi. Kalau lampunya nyala, dia ada cahayanya. Nah, kalau ada cahayanya, kita bisa apa? Ayo, bisa melihat seluruh isi ruangan di sini. Apapun yang ada di ruangannya adik-adik, adik-adik bisa melihat. Kalau lampunya nyala dan ada cahayanya, sama kayak Roh Kudus. Kalau Roh Kudusnya nyala, itu Roh Kudus bisa membimbing adik-adik, kehidupan adik-adik. Nah, tapi kalau kayak tadi lampunya mati, Momo bisa lihat kakak nggak? Nggak bisa kak. Sama, kakak juga nggak bisa lihat Momo. Sama juga kalau Roh Kudus yang ada di dalam hati adik-adik itu mati atau tidak terlihat, tidak memiliki cahaya, Roh Kudus tidak bisa membimbing adik-adik di kehidupan. Nah, adik-adik tahu nggak kalau hidup tanpa Roh Kudus itu sama dengan mati. Nah, sama. Bisa nggak ya kira-kira kalau hidupnya adik-adik tidak dipimpin sama Roh Kudus? Tentu tidak bisa. Kalau hidupnya adik-adik tidak dipimpin oleh Roh Kudus, pasti adik-adik sudah salah jalan. Gitu adik-adik. Loh, Kak, iya Mo, kenapa? Terus gimana caranya aku dapat Roh Kudus di dalam hati aku dan biar Roh Kudus itu bersinar terang dan bisa membimbing aku di kehidupan? Momo tahu nggak caranya? Nggak tahu ya? Adik-adik ada yang tahu nggak caranya gimana? Ayo. Nggak ada yang tahu juga.
Kakak kasih tahu ya. Yang pertama, untuk adik-adik bisa mendapatkan Roh Kudus adalah dengan cara adik-adik dibaptis. Siapa yang di sini sudah dibaptis atau yang masih belum dibaptis? Ayo siapa? Nah, kenapa sih harus dibaptis? Karena dengan dibaptis nanti adik-adik bisa menjadi anggota gereja, anggota resmi gereja. Oh, berarti adik-adik secara otomatis di dalamnya akan mendapatkan Roh Kudus. Nah, terus cara biar Roh Kudus bisa bersinar terang adalah dengan adik-adik pertama mau percaya dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri adik-adik. Kalau adik-adik tidak mau percaya bahwa di dalam adik-adik ada Roh Kudus atau tidak mau percaya dengan Tuhan Yesus, sama saja adik-adik, Roh Kudus yang ada di dalam hati kalian akan mati seperti lampu tadi. Dan adik-adik tidak akan diterangi oleh Roh Kudus. Nah, sesudah percaya, adik-adik juga harus mau untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus itu gimana ya kak? Kan aku nggak bisa dengar. Roh Kudus itu punya suara yang gimana? Kan ada di dalam hati aku. Nah, gimana ya caranya? Caranya adalah bahwa adik-adik harus percaya bahwa semua yang dilakukan Roh Kudus itu baik adanya. Jadi kalau adik-adik bertengkar, suka bertengkar, suka marah-marah, itu berasal dari diri adik-adik sendiri, bukan dari Roh Kudus. Nah, gimana terus cara mendengarkan Roh Kudus adalah dengan adik-adik harus ingat, kalau adik-adik mau marah, adik-adik mau berbuat jahat, adik-adik harus ingat bahwa Roh Kudus itu hanya menghendaki perbuatan yang baik. Jadi nanti adik-adik harus ingat kan, sudah ingat kalau Roh Kudus itu memberikan adik-adik yang baik. Jadi kalau mau berbuat jahat, adik-adik nggak jadi, karena adik-adik sudah mendengarkan suara Roh Kudus. Seperti itu. Atau adik-adik juga bisa dengan mulai rajin membaca Alkitab. Karena di Alkitab itu juga nanti adik-adik bisa semakin menerangkan Roh Kudus yang ada di dalam hati adik-adik. Dan adik-adik juga harus percaya bahwa sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan adik-adik itu akan berguna bagi semuanya, bagi semua orang atau bagi adik-adik sendiri. Misal adik-adik nggak mau percaya nih, aduh, aku tuh loh sudah berbuat baik tapi nggak ada kejadian apa-apa di hidupku dan aku juga tidak bermakna bagi orang-orang. Terus buat apa aku harus berbuat baik terus? Adik-adik, perbuatan baik itu akan ditumpuk dan menjadi banyak. Setelah menjadi banyak, kira-kira apa ya yang terjadi? Ya Tuhan Yesus tentu semakin sayang sama adik-adik. Karena Tuhan Yesus pun selalu berbuat baik sama adik-adik. Kalau adik-adik terus berbuat baik, nanti adik-adik akan semakin dekat dengan Tuhan Yesus adik-adik. Nah gitu caranya. Momo udah tahu belum? Sudah dong kak? Nah sekarang Momo mau nggak melakukannya? Atau adik-adik juga mau nggak melakukannya? Supaya Roh Kudusnya ada di dalam diri adik-adik dan bisa bersinar. Mau dong kak supaya Roh Kudusnya selalu bersinar dan Momo jadi anak kebanggaannya Tuhan Yesus. Nah sekarang kakak juga kasih perutusan nih buat adik-adik. Buat adik-adik yang playgroup, TKA, TKB, kelas 1, adik-adik sudah harus menghafalkan doa-doa yang diajarkan gereja. Yang simpel dulu aja adik-adik yang sering dibuat doa, yaitu doa apa aja? Doa Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan sama malaikat Allah. Supaya nanti kalau adik-adik diajak berdoa, adik-adik sudah hafal. Jadi adik-adik gak pura-pura doa aja, tapi adik-adik sudah bisa menyebutkan doa tersebut. Sama yang doa untuk yang kelas 2 sampai di kelas 6, adik-adik sudah harus mulai rajin berdoa. Kira-kira rajin berdoa itu kapan saja ya? Sama adik-adik seperti kehidupan adik-adik biasanya. Kalau adik-adik mau tidur, adik-adik bangun tidur, adik-adik mau makan, atau adik-adik sesudah makan. Sama kalau bisa, adik-adik mulai rutin doa Angelus. Doa Angelus itu jam berapa aja ya? Siapa yang tahu ayo? Doa Angelus itu dari jam 6 pagi, jam 12 siang, terus jam 6 sore sama 12 malam. Tapi kalau jam 12 malam mungkin adik-adik sudah tidur ya. Jadi nggak apa-apa sampai jam 6 sore aja. Itu juga sudah bagus kalau adik-adik lakukan dengan rutin. Gitu ya adik-adik, bisa melakukan perutusannya? Bisa dong ya, Momo juga harus lakukan ya. Iya dong kak, Momo juga mau lakukan supaya Momo
bisa semakin dicintai oleh Tuhan Yesus. Benar sekali. Sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya. Nah adik-adik sekarang buka Alkitabnya ya. Dari Injil Yohanes bab 20 ayat 21. Dibuka dulu ya Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya. Bacanya mulai dari titik 2 ini. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sudah ingat belum ayat hafalannya? Masih belum ya? Kita baca sekali lagi ya bersama-sama. Yohanes 20 ayat 21. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah itu ayat hafalannya ya adik-adik. Bisa adik-adik hafalkan. Nanti adik-adik ucapkan terus. Seperti itu ya adik-adik. Halo, selamat siang adik-adik. Nah, tadi sudah dengarkan firman dari Kak Apple. Sekarang kita mau ngapain ayo? Mau aktivitas. Nah, minggu ini aktivitasnya sama Kak Aurel. Nah, apa ini ayo? Apa ya kira-kira? Jadi tadi adik-adik sudah dengarkan firman dari Kak Apple. Nah, di firman Kak Apple tadi, Tuhan mengirimkan sesuatu kepada para rasul. Apa yo? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu bentuknya seperti apa waktu itu? Contohnya adalah seperti ini, yaitu lidah-lidah api. Nah, pada hari ini, kakak akan bantu adik-adik untuk membuat kreativitas seperti ini. Adik-adik ikuti dengan baik ya. Pertama-tama alat dan bahannya. Alat yang kita butuhkan pertama adalah gunting, lalu double tape, atau adik-adik juga boleh pakai lem kalau tidak ada double tape, dan juga tali, boleh tali apapun. Lalu untuk bahannya, nah adik-adik bisa pakai buffalo. Nah di sini kakak pakai buffalo warna hijau. Adik-adik boleh pakai buffalo apapun, boleh warna kesukaan adik-adik terserah. Lalu ini juga ada berwarna orange atau oranye. Nah ini nanti untuk kita potong seperti ini, panjang dan juga kecil. Lalu yang terakhir adalah print-printan berbentuk lidah api. Kalau adik-adik tidak punya printer, adik-adik boleh gambar sendiri dan mewarnainya sendiri. Oke? Sekarang kita mulai ya. Pertama-tama kita ambil buffalo. Setelah itu buffalo ini kakak sudah bagi menjadi 2. Lalu kita lipat dan nanti bagian ini akan kita lem atau kita double tape. Setelah itu lalu kita lipat menjadi 2 seperti ini. Setelah itu kita lipat lagi. Selesai. Lalu kita ambil double tape dan gunting. Nah, kita gunting double tape-nya. Lalu kita pasangkan pada bagian yang sudah kita lipat tadi. Nah, tinggal dibuka aja adik-adik. Kalau kesusahan bisa minta tolong papa, mama, atau kakak ya. Lalu kita pasangkan dan akhirnya akan berbentuk kotak seperti ini. Berikutnya, lidah-lidah api ini bagian belakangnya kita juga tempeli double tape seperti tadi. Lalu kita buka dan kita tempelkan di bagian sisi-sisi dari kubus tadi. Dan terakhir, kita juga tempelkan sedikit slot double tape di sini. Kita buka. Dan kita tempelkan di bagian balik dari kubus tadi. Selesai. Nah, jadinya seperti ini. Selesai. Nah, kalau sudah seperti ini punya adik-adik, adik-adik boleh minta tolong papa, mama, atau kakak untuk menambahkan tali di bagian 2 sisi sini ya, depan dan belakang. Setelah itu nanti akan menjadi lidah-lidah api yang menyala di atas para rasul. Nah, gampang kan adik-adik? Silakan diikuti ya.
Kalau adik-adik kesusahan atau tidak punya buffalo, adik-adik boleh pakai kertas HVS putih biasa dan silakan mewarnainya sendiri sesuai dengan kreasi adik-adik. Gampang kan? Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita berdoa penutup terlebih dahulu ya. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Tangannya dilipat, diletakkan di depan dada. Kita pejamkan mata. Kita rasakan kehadiran Tuhan di hati kita. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Pada pagi hari ini, Pada pagi hari ini kami dapat merayakan Hari Raya Pentakosta Hari Raya Pentakosta bersama kakak-kakak Bia. bersama kakak-kakak Bia. Ya Tuhan, Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu curahkanlah Roh Kudus-Mu di setiap hati kami di setiap hati kami dan bimbing kami juga dan bimbing kami juga agar kami menjadi anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang baik. yang baik. Ya Tuhan, Ya Tuhan, berkati juga berkati juga para medis, para medis, para pasien yang sedang terkena COVID-19. COVID-19. Ya Tuhan, Ya Tuhan, semoga semoga Engkau selalu Engkau selalu memberikan mereka kesehatan dan Engkau membantu mereka dalam pemulihan. Karena hanya kuasa-Mu lah hanya kuasa-Mu lah yang dapat bekerja di dalam kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, untuk biak minggu ini sudah selesai. Nah adik-adik, jangan lupa juga ya, sudah mengerjakan aktivitas, lalu post ke Instagram, dan juga jangan lupa tag komsos_KR dan juga biak KR. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasinya ya, supaya adik-adik ingat selalu ada biak di setiap minggunya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Halo adik-adik, kakak punya kabar gembira nih. Dalam rangka memperingati bulan Maria di bulan Mei ini, pihak KR mengadakan lomba mewarnai loh. Lomba mewarnainya dibagi menjadi 3 kategori, playgroup dan TK, lalu kelas 1, 2, dan 3, dan kategori terakhir adalah kelas 4, 5, dan 6. Gambar-gambarnya sudah dibedakan loh, seperti ini. Nah, untuk download gambarnya, kalian tinggal buka IG pihak KR, lalu kalian buka link yang ada di bio, lalu kalian download deh. Setelah di-download, kalian bisa print dengan menggunakan kertas A4 ya, lalu kalian warnai deh. Setelah itu, kalian upload foto kalian di Instagram, lalu jangan lupa tag @biakkr dan hashtag di samping ini. Kakak tunggu hasil mewarna kalian paling lambat 31 Mei ya. Jangan lupa tetap di rumah aja, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.